Nah ini ada pintu masuk nih, nanti kita udah masuk di desa Jawa. Nah, desa ini ada juga tempat wisata saudara. Nah, pemirsa bisa lihat, nanti kita juga akan melihat ada wisata saudara. Ya. Itu udah nampak itu gerejanya dari sini. Ini gereja yang ada di tengah-tengah penduduk Muslim, walaupun ada beberapa kakak yang memang tidak Muslim atau Kristiani. Gerejanya cukup lumayan juga dengan ukuran desa yang seperti ini. Itu gereja Kerasulan Baru. Inilah gereja yang ada di Mandan Cepet ada di desa Jawa. Nah ini ternyata ini tempatnya di sini bentar. Terus kita masih terus iya kan. Di sini juga ada tempat wisatanya. Desa yang banyak menganut Kristianinya juga ada tempat wisatanya. Ini pengelolaan wisatanya ini dikelola dari pihak desa ini. Jadi desa ini bersebelahan dengan wisata yang cukup dikenal, yaitu wisata Jebangan. Ini ada di ujungnya, ada di sebelah utaranya, yaitu wisata apa namanya, Gedung Dawa namanya. Nah ini kita akan menyelusuri tempat-tempat wisatanya dulu. Nah ini ternyata wisatanya berbasis air, nonton yang bisa ini airnya ya. Inilah desa yang lumayan cukup ada beberapa kakak yang non Muslim, tapi juga ada sebagian dari mereka yang tadinya non Muslim jadi Muslim, entah karena apa atau karena perkawinan atau apa. Ini ternyata mereka juga banyak yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kepada para pemirsa dan para penonton yang berbahagia, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu tokoh di desa ini, yaitu Bapak Kiai Tumiran. Ini yang dituakan di desa ini. Perlu diketahui desa ini adalah salah satu desa yang ikut Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Tetapi desa ini beda dengan desa-desa yang lain. Mengapa saya katakan beda? Terutama perbedaan yang dimiliki desa ini salah satunya adalah dalam hal masyarakat dalam beragama. Jadi ini bisa dikatakan masyarakat yang majmuk, masyarakat yang bermacam-macam, ada Muslim, ada non Muslim. Tetapi toleransi sangat tinggi, walaupun di sini ada beberapa agama, beberapa penganut agama, tetapi toleransinya sangat tinggi. Kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Kiai yang ada di sini. Kebetulan pada pagi hari sore hari ini saya bisa sowan ke rumahnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Sekontripun Pak Kiai. Alhamdulillah sehat. Begini Pak Kiai, saya mau nanya, desa ini kan kalau menurut sejarah atau yang saya dengar dari dulu memang sudah ada beberapa agama, tidak hanya satu macam agama, tetapi ada juga agama lain. Bahkan di desa ini itu ada tempat ibadah non-Muslim. Itu menurut Pak Kiai bagaimana kehidupan keseharian antara Muslim dan non-Muslim dalam hubungan bertetangga, dalam berteman dan lain sebagainya. Monggo Pak Kiai dijawab menurut pengamatan panjenengan. Monggo. Nggih.
menurut pengamatan langsung saya Pak Kiai, Ya, ya, ya. langsung saja ini karena domisili saya juga asli sini, menurut pengamatan saya dalam skop keagamaan meskipun berbeda, ada yang betul yang disampaikan Pak Kiai, ada yang Kristen kerasulan baru, ada yang Islam, Hindu, Buddha, dan termasuk kepercayaan itu masih ada yang sebagian percaya adanya animisme dan dinamisme, meskipun kegiatannya ngakunya Islam, tapi ternyata masih ada juga yang istilahnya kadang-kadang mempunyai istilahnya senjata ala kuno yang sampai sekarang ada juga yang masih dirawat dengan sesaji ya ala animisme, dinamisme itu yang pakai kemenyan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah meskipun hanya saja kalau dulu itu Kristen itu memang seolah-olah minoritas, tapi termasuk kental dalam peribadatan bagi mereka, sedangkan kita Islam mayoritas tetapi kebanyakan KTP. Namun alhamdulillah dulu ada kiai dari Yayasan Muhammadiyah, yaitu beliau Pak Sirot, tapi sudah 15 tahun sekian kepengen pulang ke kampungnya ke ayah, dan semenjak itu sudah tidak ada kiai lagi di sini. Tapi alhamdulillah dari santri-santrinya itu, santri-santri beliau Pak Sirot itu ada yang istilahnya walaupun minim dalam ilmunya terutama agama Islam, tapi daripada bagaimanapun juga supaya ibadah itu ya wallahu a'lam, pokoknya tetap melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, sehingga sampai sekarang itu ya tetap jalan. Cuma ibaratnya tidak ada kiai yang untuk kenapa ya, termasuk untuk Ngurusi. pengaduan kayak gitu. pengaduan Sumber pengaduan iya, bagi sumber masyarakat. pengaduan. Oke, kalau menurut panjenengan itu soal apa tadi saya katakan di depan dari dalam pembukaan itu bagaimana toleransi mereka? Mungkin bisa dicontohkan bentuk toleransi yang bisa dilakukan di antara penganut agama yang beragam ini. Dulu sebelum tahun 80-an itu 1980 itu masih semacam dakwah door to door. Ada yang dulu dari Kalipote, Jakarta 2, terus dari Gombong 1 itu masih membagi adanya sistem dakwahnya mereka sambil membawa kita perjanjian baru, katanya kitabnya kecil tapi saya kurang paham itu kayak semacam ngajak-ngajak dengan terus terang. Tapi semenjak itu alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Bahkan kalau adanya menurut seperti Islam itu PHBI, kalau di sana Natalan dan lain sebagainya, tahun baru itu malah saling, ini hukumnya saya kurang paham. Yang Islam diundang untuk walaupun di luar gereja saling mendatangi, begitu juga yang Kristen pada saat Rojabiah atau Maulid itu juga diundang datang, tapi ya memang kadang di Serambi, kadang di halaman, tergantung penataan tempat saat PHBI itu. Lah hubungan sosial itu dalam lahiriah itu memang kental, benar-benar seolah-olah tidak ada perbedaan antara Islam Kristen, itu sangat baik. Tapi secara ya batin kurang paham, tapi gerakannya sana nggak tahu sih, soalnya sana juga kadang kumpulnya tidak hanya di gereja di Gedung Tua, tapi kadang bergilir di gereja lain. Mudah-mudahan tidak ada politik yang lain untuk ke arah perlawanan antara perbedaan antara Kristen dan Islam.
tentang sosial itu. Oh, jadi hubungan antara warga yang berbeda agama ini tetap baik secara sosial. Baik. Secara sosial. Ini tidak masuk ke dalam wilayah akidah kan gitu. Oh, tidak. Jadi gini, Pak Kiai, saya mau tanya lagi. Saya dengar dulu ini justru itu antara Islam dan non-Islam, artinya begini, ini kan kebetulan yang banyak juga yang non-Islam kan Kristen ya. Itu saya dengar itu untuk tempat ibadah itu yang lebih dulu ada itu malah gereja, betul itu. Sementara masjid belum ada, apa betul Pak enggak itu? Oh, betul. Dulu itu umat Islam justru malah pada tidur istirahat di gereja ala Jawa. Dari bangunannya masih joglo, itu di sebelah timur yang sekarang dibangun gereja Rasulan baru yang dibangun oleh dari pihak luar negeri yang setahunnya sini pokoknya tinggal menempati. Jadi gitu ya. Sudah jadi pokoknya tinggal menempati. Jadi ini pemirsa ya. Jadi ternyata memang di sini memang agama non-Islam katakanlah dari Kristen atau Buddha dan sebagainya sudah ada sejak dulu. Cuma bahkan kalaupun ada warga atau mungkin ada penganut Muslim, itu Muslimnya masih sangat lemah. Artinya lemah mungkin dia belum betul-betul memahami Islam dengan kafah, sehingga mungkin Islam turun-temurun. Jadi masih ada semacam campuran kejawen, sehingga di situ pun mungkin sampai sekarang masih ada apa enggak. Tadi dicontohkan katanya ada yang mugemi atau menyimpan betul-betul, menjaga betul-betul pusaka. Kemudian kadang-kadang mungkin ada acara atau riatan apa-apalah bahasanya itu ritual yang di situ membakar kemenyan. Ada seperti ini bulan sura ini. Ada memang itu ya. Masih ada itu. Ya jadi kalau menurut saya memang namanya dakwah itu harus sedikit demi sedikit. Tidak boleh langsung frontal, jadi harus dengan cara yang baik, yang arif dan bijaksana, sehingga orang yang kita ajak itu tidak merasa tersinggung dan sebagainya dengan keberadaan yang selama ini mereka sudah lakukan. Para pemirsa, kita lanjutkan lagi pembahasannya atau wawancaranya. Gini Pak Kiai, saya mau tanya, sekarang saya bicara sekarang bagaimana antara penganut Muslim, penganut non-Muslim. Nah, ini kalau bicara sejujurnya itu banyak dari orang Muslim pindah ke non-Muslim atau malah dari non-Muslim pindah ke Muslim. Realitas sekarang yang ada. Nah ini sayangnya memang tidak ada kiai di sini. Jadi tadi saya sampaikan tidak ada untuk pengaduan tentang hukum agama. Tapi adanya untuk kemampuan dari buku saja. Kadang-kadang itu orang Kristen itu tiba-tiba kok berkunjung ke masjid, tapi tidak tahu apa maksudnya. Dan selang kemudian hari tiba-tiba datang langsung ke rumah untuk minta bagaimana supaya saya pengen jadi Islam, tapi saya dari non-Islam. Itu boleh apa tidak. Nah, terus terang memang saya tarik dulu, karena yang namanya agama itu jangan sampai untuk permainan kaitannya dengan minallah istilahnya itu. Jadi terus terang setelah saya saya janji apa maksud tujuan masuk Islam, apa benar-benar dari hati nurani, apa memang dari hal yang lain. Ternyata itu memang benar hati pengen masuk Islam, begitu Pak. Jadi begitu ya. Berarti enggak, maksudnya ini antara Islam ke non-Islam dan non-Islam masuk ke Islam itu banyak yang mana? Dari yang Islam malah memang yang murtad katakanlah banyak. Murtad sama sekali tidak ada. Justru dari mereka yang pindah ke kita. Iya. Oke, jadi begini pemirsa dan para pendengar dan para penonton, ini betul-betul karena di sini banyak yang mualaf. Ini mungkin nanti di antara kelompok penonton ada yang peduli. Monggo kalau Anda sekalian berminat untuk membantu bagaimana mualaf yang telah diislamkan atau telah disyahadatkan melalui Pak Kiai ini bisa terawat keislaman. Mungkin Anda di samping mungkin bantu berupa doa, bolehlah
nanti bisa berupa material bagaimana, karena kita kan tahu yang namanya mu'alaf itu adalah orang yang kalau bahasa Jawanya itu ditutup-tutup, orang yang betul-betul yang harus dijaga jangan sampai ini lepas kemudian dia kembali lagi ke agama yang dulu, jangan sampai. Maka salah satunya adalah mungkin dengan cara betul-betul diurusi bagaimana mereka betul-betul diwongke bahwa dia betul-betul orang Islam, sehingga orang Islam yang lain yang punya harta lebih, tolong kepeduliannya bisa disalurkan atau bisa diperbantukan lah dengan saudara-saudara kita yang ada di desa ini. Karena nyuwun sewu di samping memang kekurangan kiai, ustadz dan sebagainya, ya, banyak kan juga jadi kiai, mungkin kiainya juga kiai terpaksa begitu ya. Enggak ada kiai, cuma disebut oleh orang-orang sini, bahkan masya Allah, namun dibalik karena ilmunya benar-benar sebenarnya benar-benar tidak ada yang jadi kiai di sini, sementara ini memang belum ada Pak Kiai. Oh, iya. Jadi itu kan tidak apa-apa. Jadi tak ada rotan akar pun jadi. Ya hanya pedoman daripada desa ini bagaimana Islam, ya acuannya tidak ada yang untuk panduan, sehingga ambil dari buku, baca-baca. Ya wallahu a'lam lah. Akhirnya wallahu a'lam Pak Kiai. Iya. Jadi setelah saya lihat itu, saya simpulkan tadi memang butuh bimbingan, satu, butuh bahan bacaan, butuh pendidik, butuh mungkin material bagi untuk mengamankan mereka yang sudah muslim. Nah, ini para penonton nanti bisa nanti berhubungan dengan desa ini, nanti lihat di dalam videonya, nanti mungkin kita kita tulis. Oke, kalau tadi saya katakan saya bertanya, ini di samping untuk kedepannya yang lebih baik, mungkin Pak Yai untuk daerah sini sudah ada semacam kumpulan antar desa apa enggak? Misalnya kalau di sekitar daerah saya itu kan ada yang namanya kumpulan muslimat tingkat kecamatan, kemudian kumpulan fatayat, mungkin ada ngaji setiap berapa hari sekali itu di masjid pindah-pindah, ada apa enggak ini? Sementara ini ya baru ya sudah cukup lumayan, yang ibu-ibu antar kecamatan juga muslimatan, terus muslimat di sekup desa ini juga ada, karena tempat ibadah ya seadanya ada terhalang sungai, maka jadi dua, kadang gilir ke timur, kadang ke barat. Oh gitu. Jadi ini ada satu desa, tapi desa itu terbelah oleh dua sungai yang besar. Jadi yang sebelah timur sana itu juga ada tempat ibadahnya, masjidnya. Sebelah barat sini juga ada. Jadi karena terhalang oleh sungai, maka nanti dalam giliran pengajiannya misalnya atau kumpulannya nanti kalau habis dari barat terus ke timur, timur ke barat, begitu kan pengajiannya. Iya. Oke, para pendengar dan para penonton sekalian yang saya hormati, untuk terakhir ini Pak Kiai. Tambahan, maaf. Oh, boleh. Tambahan. Ini memang mungkin dari beberapa informasi di Desa Kedungto itu ada berbagai kekurangan, terutama tentang keagamaan yang ada di sini. Itu seringkali dari Yayasan Muhammadiyah itu seringkali juga membantu, baik itu melalui Jumat Berkah, juga ada yang dari NU menyumbangkan hampir sama dengan itu, hanya berbeda-beda caranya. Ada yang memang terus terang saya sangat membutuhkan imam, khotib pada saat Jumatan, sehingga beliau-beliau itu memikirkan Kedungto Pak Kiai. Sementara ini imamnya ada berapa yang digilir? Imamnya sementara tidak terjadwal, tapi insya Allah kalau dari sana tidak ada, dari sini pun ada. Seadanya. Oke, ini yang kedua yayasan tadi, kedua yayasan besar, Yayasan NU dan Muhammadiyah, mudah-mudahan bisa menonton ini. Monggo kita pedulikan agama kita pedulikan umat kita agar mereka betul-betul merasa nyaman dengan beragamanya. Oke, saya satu lagi nih, saya ada yang perlu saya tanyakan. Soal ini Pak Kiai, soal masalah untuk pendidikan anak. Sudah ada apa belum pendidikan untuk
anak-anak kecil, apa TPQ atau apa, atau kalau nggak ada mungkin di rumah-rumahnya ustadz-ustadz yang ngaji di sana ada apa belum? Kalau pengajian dulu umum, kecil, dewasa itu umum, remaja umum. Tapi adanya istilahnya pengajian maju-maju ke depan itu ada semacam TPQ, ini sudah berjalan lah, walaupun tidak ada tempatnya, tapi diserang di masjid. Hanya saja pengajarnya dulu itu dari remaja santri ya kemampuannya santri yang ada di situ. Cuman sekarang setelah ada apa ya itu dari pihak kami untuk mengajukan ke KUA bagaimana supaya Desa Kedungdowo adanya penyuluh agama Islam, sehingga alhamdulillah ini sudah berapa tahun sudah ada penyuluhnya, disambung dengan dari pihak muslimat yang ikut berjuang mengajar TPQ yang ada di Kedungdowo. Jadi sudah berjalan ya? Itu setiap hari atau berapa hari sekali? 1 minggu dulu setiap hari, karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Sekarang tinggal 1 minggu 3 hari. Ya, lumayan lah daripada dulu nggak ada. Tapi sore biasa, sore rutin gitu. Oh begitu. Jadi ada yang sistemnya klasikal itu Iya. yang TPQ. Ya, iya. Ada yang ngaji model tradisional. Nah, umum, itu setiap iya. sore begitu. Iya, setiap sore. Alhamdulillah berarti ini sudah berjalan. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut. Nah, mungkin kali ini itu saja dulu Pak Kiai. Oh, ini. Mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk para pemirsa. Pesan ini terutama saya terima kasih kepada Pak iya. Kiai yang telah istilahnya memberi wawasan untuk bagaimana supaya bangkit di Desa Kedungdowo, dan terima kasih Pak Kiai untuk mengajak pirsawan untuk mohon maaf di Kedungdowo karena kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan dengan lantaran Pak Kiai yang membuka acara ini, mudah-mudahan bisa tersentuh dengan lillahi ta'ala, memikirkan umat Islam yang ada di Desa Kedungdowo. Ya, para pemirsa dan para penonton sekalian yang saya cintai dan yang saya muliakan, demikian tadi wawancara eksklusif kami dengan salah satu tokoh di Desa Kedungdowo, Kecamatan Bondowarno, Kabupaten Kebumen, yang memang di dalam desa ini kehidupan beragamanya sangat majmuk. Jadi tidak hanya dalam satu agama saja, tetapi banyak agama-agama yang ada di desa ini. Dan saya terima kasih sudah diberi waktu oleh Pak Kiai untuk wawancara. Mudah-mudahan ini barokah, mudah-mudahan banyak pemirsa yang bisa melihat daripada acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sekian acara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan mudah-mudahan Anda bisa terketuk dengan terketuk pintunya dengan apa yang kami sampaikan tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.